Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsandi Rulian dari kelas 07 TPLP 009. Di sini saya akan mengkonfigurasi topologi jaringan menggunakan Cisco yang sederhana ya. Yang pertama-tama kita membutuhkan satu server, lalu kita membutuhkan dua switch. Switchnya itu kita pakai PT switch ya. Lalu menggunakan satu router, ya routernya itu 2901. Lalu kita membutuhkan satu access point. Nah, pada switch 1 kita membutuhkan device 2 PC ya. Yang pertama PC 1 dan PC 2. Nah, untuk switch 2-nya kita juga 2 PC, yaitu PC 3 dan PC 4. Untuk access point-nya kita menggunakan device itu laptop dan smartphone. Nah, pada selanjutnya kita akan menyambungkan ya. Pada server ke switch itu kita menggunakan kabel strike. Untuk switch ke router kita menggunakan kabel cross. Nah, untuk switch 2-nya juga sama menggunakan kabel cross. Untuk switch kedua ke access point ini kita menggunakan kabel strike. Nah, untuk switch pertama ke PC ini kita menggunakan kabel strike. Nah, untuk switch keduanya juga sama ya. Ke PC-nya juga menggunakan kabel strike. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Kita klik routernya, bagian CLI. Di sini terdapat yes dan no. Kita ketik saja no, enter lagi, kita ketik enable. Lalu kita ketik lagi konfigurasi terminal. Kita bikin singkat aja. Lalu int g0 per 0. Kita kerjain yang int g0 per 0 dulu ya. Lalu kita masukin IP address. IP addressnya ini dari servernya ya. Kita ketik IP address 192.168.10.1. Yang subnetnya itu 255.255.255.0. Enter. Kita masukin IP helpernya. Strip address 192.168.10.2. Enter. Lalu kita no shutdown. Oke, kita sudah shutdown ya. Lalu kita simpan, jangan lupa kita simpan. Do write memory. Enter. Nah, di sini kita exit. Nah, kita bikin config ke int yang keduanya, yaitu kita masukin int g0 per 1. Typo g0 per 1. Oke. Nah, kita masukin IP address juga. 192.168.20.1, subnetnya 255.0. Lalu kita masukin IP helpernya, store address 192.168.10.2. Lalu kita no shutdown. Lalu kita simpan juga. Exit. Di sini saya kenapa menggunakan 192.168.20.1. Nah, sedangkan yang di atas 192.168.10.1. Supaya tidak bertabrakan ya. Jadi kita membuat yang satunya ini berbeda. Yang satunya 10, yang satunya jadi 20. Supaya berbeda. Nah, di sini sudah ya, untuk routernya sudah kita config di bagian CLI-nya. Kita silang. Nah, di sini dia sudah terhubung juga. Lalu kita ke servernya.
Nah, pada server kita ke desktop, kita masukin IP address-nya itu 10.2. Oke. 192.168.10.1. Nah, untuk DNS servernya kita isi sama dengan yang di atas ya. Oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian service. Nah, pada bagian service kita ke HTTP-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk di HTTP-nya kita ke bagian index HTML di bagian edit. Di sini kita hapus saja. Nah, di sini kita masukin contohnya itu halo guys. Nah, di sininya kita tulisnya welcome. Nah, lalu kita save. Nah, selanjutnya kita ke bagian DHCP-nya. Untuk DHCP-nya di sini kita onin. Full name-nya kita nama switch 1. Nah, default gateway-nya ini dari servernya ya. Itu 192.168.10.1. Kita lihat default gateway-nya. Nah, 10.1 ya, benar ya. DNS-nya juga dari servernya. 10.2. Kita cek. Nah, sudah ya, sudah sama. Nah, di sini ada start IP address-nya itu 192.168.10.0. Nah, 0 ini kita ubah 3 ya. Nah, supaya tidak sama gitu. Kita bedakan gitu. Biar tidak terjadi tabrakan gitu. Nah, untuk maksimumnya ini bebas ya, mau diisi berapa, kita isi aja 50. Kita add. Nah, lalu kita buat switch keduanya. Itu 2. Nah, di sini kan tadi 10.1 kita ubah menjadi 20.1. Dan pada start IP address-nya kita ubah jadi 20. 3-nya kita ubah menjadi 2. Lalu kita add. Untuk DHCP-nya sudah ya. Kita lalu ke DNS-nya. Ke DNS-nya kita onin. Nah, lalu kita buat URL untuk ini ya, untuk webnya, web browsernya. Kita buat aja contohnya server1.com. Addressnya kita masukin address dari server 192.168.10.2. Kita cek. Nah, sudah ya. Lalu kita add. Nah, kita buat lagi untuk emailnya. 192.168.10.2. Nah, di sini sudah kita buat ya, sudah kita buat. Lalu kita ke bagian email. Nah, untuk bagian emailnya, domainnya kita tulis juga yahoo.com. Lalu kita klik set. Nah, usernya kita bikin 4 aja karena PC-nya ada 4. User 1 kita buat passwordnya 123 saja. User 2, user 3, dan user 4. Nah, untuk server sudah semua ya, dari email, DNS, DHCP, dan HTTP, dan konfigurasinya. Ini sudah semua. Nah, selanjutnya kita ke PC-nya, kita cek apakah dia terhubung DHCP. Kita cek. Nah, sudah sukses, berarti sudah berhasil ya DHCP-nya. Sini kita bagi IP-nya, kita DHCP. Oke, sukses juga. Yang PC ketiganya. Nah, sukses juga. Nah, kita cek ke PC 4-nya. Oke, sukses juga. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengerjakan routernya terlebih dahulu ya, mengkonfig routernya terlebih dahulu. Kalau semisalnya routernya belum kita config, ini PC 3 dan PC 4 pada switch kedua ini itu bakal terjadi violet.
tidak sukses karena pada routernya belum kita config. Nah, karena tadi di awal-awal routernya sudah kita config, jadi dia PC3 dan PC4 itu sudah sukses ya, sudah berhasil terhubung gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian access point. Pada access point kita ke bagian config, ke port 1. Nah, SSD-nya kita namain WiFi saja. Nah, di sini kita authentication-nya kita menggunakan WPA2 PSK. Lalu kita masukkan password-nya 1-9. Nah, kenapa saya menggunakan WPA2 PSK? Karena access point-nya mau saya beri password gitu. Kalau misalnya disable, access point-nya itu tidak menggunakan password, dia otomatis langsung terhubung gitu. Nah, karena di sini saya mau pakai password, jadi menggunakan WPA2 PSK. Lalu kita silang, lalu kita ke bagian laptop. Pada laptop, di sini on off-nya kita matikan dulu. Nah, sini ininya kita pindahin ke sini, portnya. Lalu kita masukin port LAN access-nya, wireless. Lalu kita on-kan. Kembali ke bagian desktop, ke PC wireless. Bagian connect, kita tunggu sampai access point kita muncul di sini. Nah, di sini dia sudah muncul ya, WiFi. Kita connect. Nah, kita masukin passwordnya yang kita buat tadi pada di access point, yaitu 1-9. Oke, kita connect. Nah, di sini sudah bertuliskan adapter inactive, berarti sudah aktif ya, sudah terhubung tuh. Sudah terhubung. Lalu kita ke smartphone-nya. Dari smartphone-nya kita ke bagian config, ke wireless. Nah, di sini kita SSD-nya kita isi dengan WiFi juga ya. Kita samakan dengan access point yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita juga pakai WPA2. Kita masukkan passwordnya sampai 9. Nah, kita tunggu sampai dia terhubung. Nah, di sini sudah terhubung ya, berarti sudah berhasil untuk access point-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ke email ya. Nah, pada servernya tadi kan kita sudah buat emailnya nih ya. Itu dari user 1 sampai user 4. Nah, lalu kita tes mau coba nge-email. Kita buat emailnya dulu. Yang pertama kita buat di user 1 di PC 1 ya. User 1, terus kita buat user 1 @yahoo.com. Nah, di sini kita masukin domainnya saja. Di sini kita tulis user 1. Nah, passwordnya yang tadi kita buat 13. Save. Nah, untuk PC keduanya sama. User 2 @yahoo.com. yahoo.com. User 2. Oke, kita buat lagi di PC ketiga. User 3 @yahoo.com. yahoo.com. User 3. Oke, kita buat lagi ke PC 4. User 4 @yahoo.com. yahoo.com. Sini user 4. Oke, sini emailnya sudah kita buat ya masing-masing dari PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4. Lalu coba kita email ya. Nah, kita mencoba nge-email dari PC 1 ke PC 2. Kita ke compose, kita masukin emailnya yang isinya 2. User 2 @yahoo.com. Subjeknya bebas. Tes. Nah, di sini dia sudah terkirim ya. Lalu kita cek di PC keduanya apakah terkirim. Receive. Nah, dia sudah masuk juga. Lalu kita coba balas. Nah, apakah masuk? Kita cek di PC satunya. Save. Nah, sudah ya. Sudah terjawab ya. Lalu kita coba ke PC 3.
PC3, user 3@yahoo.com. tes. Oke, sini dia juga sudah terkirim. Kita cek. Nah, sudah masuk ya. Di sini sudah masuk. Berarti email ini sudah bisa saling mengirim ya. Sudah bisa saling mengirim. Oke. Untuk selanjutnya kita mencoba ngeping. Nah, saya akan coba ping dari PC1 ke server. Nah, kita lihat di server IP address 10.2 ya. Kita coba ping ya. Ping 192.168.10.2. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kalau berhasil itu dia bertulisan reply. Nah, berarti itu sudah sukses, sudah bisa berhasil di ping. Lalu saya akan ngeping ke PC1. Ke PC2. Itu 10.5. Ping 10 ping 192.168.10.5. Oke, berhasil ya, dari PC1 ke PC2 sudah berhasil di ping. Nah, sekarang kita coba dari PC2 ke server. PC3 ke server, sorry. Kita ping 192.168.10.2. Oke, berhasil ya, berhasil di ping dari PC3 ke server. Lalu mau saya ping dari PC3 ke PC4. Kita lihat IP dia berapa? 20.4. Oke. Kita coba ping. 20 titik 20 titik berapa tadi? 20 titik 20.4. 20.4 ya. Oke, kita enter. Nah, berhasil ya. Berhasil ngeping. Nah, sekarang kita coba dari PC3 ke laptop. Laptop berapa? Kita lihat IP-nya 20.5. Oke. Kita ping 20.5. Oke, berhasil ya. Dari PC3 ke laptop sudah berhasil ping. Jadi semuanya sudah berhasil di ping ya. Lalu selanjutnya kita akan coba webnya tadi ya, yang kita buat tadi. Kan pada servernya tadi kita sudah buat HTTP ya, sudah mengedit di indeks HTML ya. Nih, sudah kita edit, lalu kita coba webnya. Oke, sudah masuk web browsernya, URL-nya kita ketik yang sudah kita buat di server tadi, yaitu server1.com. Kita go, kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah muncul welcome. Halo guys, ini yang tadi kita edit ya, sudah masuk WP, berarti WP sudah berhasil. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.